karena sudah malam juga ya Bu Gina ya. Teh Gina aja ya. Iya. Ini terinspirasinya kegiatan ini dari siapa ya? Dari Pak Camat Jatiwaras ternyata. Inovator dan visioner depan. Motor penggerak juga ya Pak. Kalau di guru ada guru penggerak, kalau di kecamatan Camat penggerak. Ya. Camat penggerak. Baiklah, karena waktunya sudah menjelang malam dan perut sudah ada yang keroncongan juga. Oh iya, belum nanyain konsumsi. Bang Ido, tim konsumsi udah berjalan belum? Siap ya? Jam berapa nanti matang? Jam 10. Jadi adik-adik dan semua para hadirin yang hadir di sini katanya nanti konsumsinya jam 10. Jangan khawatir, pokoknya jangan pulang sebelum makan. Teh Gina kami udah siapkan dengan menu yang spesial pokoknya buat malam ini. Spesial. Ada apa itu, bakar ikan. Luar biasa sekali Bapak. Goreng ayam juga ada, udah siap. Gitu. Ayo Teh Gina, kita buka saja ya iya, Pak ya. silakan Teh Gina. Bapak mohon izin untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak mahasiswa, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dan bersua dalam rangka apa Pak Ade? Apa ya? Kemarin kita temanya pertama ada obras. Obras itu apa? Obrolan santai dan asik. Iya. Tapi semalam Pak Camat orbit katanya, obrolan inspiratif. Iya. Kenapa obrolan inspiratif? Karena dengan dari dasar kita dari sini semoga bisa menggerakkan dan menciptakan ide-ide kreatif untuk Neglasari dan Jatiwaras Teh Gina. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik, semoga bisa menjadi inspirasi ya Pak ya. Betul sekali. Namun sebelum kita mulai nanti dengan para mentor-mentor Teh Gina, ada mentor dari Pok Darwis, ada mentor dari konten kreator yang sudah mendapatkan dolar. Dolar itu apa sih Teh Gina ya? Saya nggak tahu nih. Dolar itu nanti akan dijelaskan langsung oleh konten kreator. Sampai mereka bisa sampai ke titik ini ya Pak. Apakah perjalanannya itu penuh dengan liku seperti apa? Iya. Kita nanti kupas di sini. Ya, dan juga tidak lupa hari ini kita dihadiri oleh pemerintah Kecamatan Jatiwaras yang punya hajatnya ya Pak ya. Selamat datang kepada Muspika Kecamatan Jatiwaras, langsung dipimpin oleh Bapak Camatnya. Ada Bapak Kasih Trantibnya, Kasih Kesra dan Pak Kasubag. Selamat datang di Neglasari tercinta, Neglasari Jaya, Neglasari milik Jatiwaras. Iya. Dan juga ada dari Forum Desa Wisata Kabupaten Bapak. Siapa namanya Teh Gina? Ada Bapak Ali Lukmanuddin SH. Yang mana orangnya? Yang berdiri dong Pak Ali, berdiri dong. Biar dikenali sama adik-adik mahasiswa. Iya. Pak Ali ini katanya merupakan anggota pengurus dari Forum Pok Darwis Kabupaten Tasikmalaya. Tepuk tangan dong. Boleh kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kan tadi cuma diperkenalkan dari lembaganya, namanya belum deh. Silahkan. Untuk namanya dipending dulu. Oh, dipending dulu. Nanti ya kita keluarkan. Sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Dan kemudian untuk selanjutnya sebelum kita talk show atau podcast iya. Atau apalagi diskusi iya. Atau tanya-tanya bisa seperti itulah nanti. Iya. Kita akan buka dulu dengan sambutan dari Bapak Camat kita. Ya, kepada yang terhormat Bapak Doni. Haji Doni SSTP MSI dipersilakan untuk menyampaikan prakata dan sambutannya di malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di studio 2 mahasiswa, kelihatan ya, nanti kesut juga ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati
pemilik villa ini, Kang Ai. Terima kasih atas fasilitasi tempatnya. Ini bukan settingan, memang tempatnya seperti ini. Ada hawu ya, tempatnya kayu-kayu. Terima kasih yang saya hormati pemerintah Desa Neglasari, dalam hal ini Kang Ade, kemudian dari rekan-rekan kami kecamatan, Pak Menteri Polisi, Pak Kasih Kesos, Pak Subag Umum, juga dari Ketua Forum Desa Wisata Kabupaten. Terima kasih Kang Ali, anggota LPM juga, Kang Uyut, kemudian rekan-rekan mahasiswa, terutama ini dari narasumber ya, yang nanti kita akan dengarkan bintang tamunya ya. Jadi nanti kita kenalkan satu persatu. Nah itu. Oh ya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih nih ke Desurya ya. Harus punya namanya nih buat label di. Nama panggungnya apa? Ya, nama panggungnya apa? Apa? Surya Entertainer. Wah, Entertainer ya. Makasih, baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, karena waktu sudah malam juga diiringi rintik hujan ini. Yang belakang semakin ngantuk ya. Nah nanti shoot kameranya biar kelihatan ya. Pertama kami dari Kecamatan Jatiwaras, pemerintah Kecamatan Jatiwaras mengapresiasi atas inisiatif inspiratif ini, kolaborasi antara pelaku UMKM, kemudian Poktarwis dan konten kreator. Yang kedua, kita apresiasi juga bahwa kegiatan ini yang perdana ya, mudah-mudahan bisa dijadikan batu loncatan yang lebih loncat lagi, karena kita juga 2 hari lagi menuju tahun 2026. Ini awal yang baik, nanti di tahun 2026 ini ke depan dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa menjadikan kolaborasi inspiratif ini bersinergi, terutama yang nanti kita dengarkan best practice dari 3 narasumber ini. Kemudian yang kedua, tema dari kegiatan ini sebagaimana di undangan, yang pertama pemberdayaan UMKM, dan yang kedua itu peran serta Pokdawi, dan yang ketiga keterlibatan konten kreator. Mudah-mudahan ketiga best practice, ketiga leading sector ini bisa menjadikan kolaborasi bahan bersinergi, khususnya di desa Neglasari. Nanti kita dengarkan 3 bibit, 3 prestasi unggul ini semuanya dari desa Neglasari. Dan kami harapkan berangkat dari desa Neglasari ini untuk Kecamatan Jatiwaras bisa berkembang. Kita akan membuat bibit-bibit dari mulai hal yang kecil, nanti kita tularkan hal yang positif dan menjadi berkembang satu kecamatan. Kita dengarkan, kita simak apa yang menjadi mereka perjuangan dari mulai nol sampai sekarang. Kita akan ikuti teladan. Demikian dari kami atas nama pemerintah Kecamatan Jatiwaras, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya acara obras, diskusi atau podcast. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap, terima kasih Pak Camat yang sudah menyampaikan sambutan atau prakata maksud dari kegiatan malam hari ini, arahnya seperti kemana atau harapan seperti apa, keinginannya supaya sebelumnya selamat datang. Ini Ketua Karang Taruna Pak, Karang Taruna Desa Neglasari. Ketua Karang Taruna Desa Neglasari sengaja dihadirkan sebagai tamu undangan supaya bisa memantau dan berkolaboratif apa yang nanti kita ingin jalankan di Desa Neglasari. Langsung saja mungkin ya, ya, Pak ya.
akan diawali dengan yang mana dulu Pak? Kayaknya- Karena di depan kita ini sudah ada guest star, Oh. bintang tamu. Kayaknya Ada 3. UMKM dulu aja deh. UMKM dulu aja. Ini ada Ibu Yani Iya. Rosliana SE yang sudah melanglang buana ya Melanglang buana di perdunia UMKM-an. per dunia UMKM. Beliau ini Iya. sebagai anggota Dewan Dekopinda Tasikmalaya. Pokoknya Ibu UMKM sedunia Pak. Pokoknya mah Ibu UMKM Jatiwaras, Iya. Ibu UMKM Neglasari, Neglasari, kemudian? ibunya KWT Jatiwaras, Ya. ibunya Hikmi Kementara Tasikmalaya, dan satu lagi ibunya ACB Jatiwaras. Pokoknya lengkap diborong semua oleh Ibu Yana ya. Jadi Teh Gina Ibu kita semua. nggak salah menghadirkan beliau Iya. untuk mengupas per UMKM-an di Desa Neglasari. Dan tidak lupa beliau ini membawa pasukannya loh. Pasukannya Dihadirkan. Wah. Pasukannya juga selalu malang melintang di dunia perbajaran. Hebring pokoknya ya Pak ya. Dimanapun baja dilaksanakan, di situ ada pasukannya Bu Yani. Selalu ada, selalu Selalu hadir ya. eksis. Iya. Terima kasih buat UMKM Neglasari yang selalu eksis di kegiatan Bajar baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Terima kasih TSI ya, terima kasih Bu Yana, terima kasih. Tidak lama-lama lagi Teh Gina silahkan. Baiklah semuanya mari kita dengarkan dan kita renungkan, kita simak penyampaian dari perjalanan Ibu UMKM Desa Neglasari. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Kecamatan Jatiwaras yang diinisiasi oleh Bapak Camat yang luar biasa. Dari awal mengenal Bapak itu baru beberapa hari, tapi jejak langkahnya udah ngajak lari, ya, ngajak lompat ya Pak Camat ini. Kita nggak bisa jalan santai kalau dengan Pak Camat, Pak Doni ini. Jadi saya diajak lari sampai terengah-engah, padahal baru beberapa hari. Terima kasih juga kepada KKMC dan Kang Ade yang memfasilitasi ini. Terima kasih juga kepada Kang Ayi sebagai pemilik tempat dari Bougainville yang luar biasa. Terakhir saya kesini beberapa bulan ke belakang, kemajuannya udah sangat bagus. Ini terlihat pohon anggur yang bisa dipetik katanya adik-adik KKN, tetapi berbayar. Terkait tadi yang disampaikan, sebetulnya saya di sini bukan apa-apa Pak, tapi entah kenapa kalau di Neglasari, kalau bertanya tentang UMKM, desa itu nggak mau nggak mau dibikin repot. Setiap ada anak yang KKN, entah itu dari Unsil, dari universitas manapun, selalu ditunjukkannya ke Ibu Yani. Padahal saya ini punya apa? Nggak punya produk. Tetapi mungkin saya itu hanya karena basic awal saya di pemberdayaan, pernah lama di UPK selama 7 tahun. Jadi mungkin jiwa kita yang di pemberdayaan itu mungkin itu yang menginisiasi saya untuk sedikit memberikan apa yang kita bisa. Kalau kita hanya bisa memberikan ilmu, memberikan waktu, gitu ya, itu bisa kita berikan. Nah, dari UPK itu sebetulnya Pak banyak yang saya keluar dari UPK ini kelas balik ya, udah lama sekali, mungkin 10 tahun di 2014. Sepertinya saya awalnya kaget kalau keluar dari UPK itu karena saya mau jadi apa. Tetapi alhamdulillah ada kebuka jalan ketika di UPK saya membuat lembaga pendidikan, saya mendirikan yayasan juga, ada pendidikan PAUD, ada juga RA. Dari situ kami juga memfasilitasi ibu-ibu PKK yang ada di Neglasari itu untuk yang suka membuat arisan itu kita legalkan menjadi berbadan hukum koperasi. Namanya Koperasi Simpan Pinjam Bina Mandiri. Mudah-mudahan selain di Desa Dalam Mekar atau Ciwarak, di Desa Neglasari juga
ada koperasi yang masih eksis dan sudah berbadan hukum. Daftar minjem boleh. Insya Allah mungkin kita melaksanakan RAT nanti di Maret atau April. Kemudian dari situ juga teman-teman UMKM yang sekarang kita ada perwakilan dari Desa Neglasari itu TSI, kita tertatih-tatih juga ya, entah bagaimana caranya saya bisa masuk. Mungkin karena kami juga mengenal dengan yang namanya ada produk ACB. ACB itu adalah mitra dari UMKM. Jadi ACB itu membuka jaringan untuk menjadi reseller, menjadi anggota. Dari situ terbukalah peluang-peluang kita yang akhirnya kita bisa bermitra dengan dinas koperasi, perindustrian, perdagangan seperti itu, dinas UMKM. Nah, termasuk TSI diantaranya ini ketika di bawah kita tidak tahu harus bikin produk apa. TSI masih ingat ya, kita waktu itu mau membuat produk keripik wortel, ingat ya. Tapi saya sarankan waktu itu jangan keripik wortel, karena wortel itu tidak bisa ditanam di Neglasari. Wortel itu identiknya ditanamnya hanya di daerah Garut waktu itu. Yang akhirnya teman-teman yang Mang Siput ini, ownernya TSI itu, akhirnya dia sampai sekarang sudah punya brand Mang Siput. Produk unggulannya keripik timun dan keripik pare. Sayangnya sekarang tidak dibawa ya, karena ini acara ini jujur ini dadakan, dan saya juga nggak tahu ditodong harus duduk di sini memberikan sedikit sambutan seperti ini. Terus ada teman-teman yang di Neglasari UMKM, alhamdulillah dari yang tadinya tidak ada legalitas, pemahaman tentang apa itu NIB, kebutuhan legalitas, PIRT, halal dan sebagainya. Alhamdulillah di Neglasari dan Kecamatan Jatiwaras Pak, termasuk Pak Ali ini juga sebagai pendamping halal. Beliau yang menggagas turun ke Neglasari untuk memfasilitasi legalitas halal waktu itu. Jadi alhamdulillah UMKM yang ada di Neglasari insya Allah hampir 90% mungkin ya, 90% sudah punya legalitas halal. Alhamdulillah. Nah, tadi lagi dibantu kita sudah mapping para pelaku UMKM khususnya di Neglasari, tapi kita mohon maaf belum mencakup ke wilayah luar Neglasari. Sudah dibuatkan Google Map, di mapping supaya nanti kalau ada teman-teman dari luar yang ingin apa nih produk Neglasari yang enak, yang bagus, yang unik misalnya, nanti bisa dilihat di Google Map, nanti itu ada. Insya Allah tadi sudah dibantu oleh teman-teman KKN dari Unsil. Terima kasih anak-anak KKN yang luar biasa. Halo anak-anak Unsil yang cantik dan indah. Unsil hidup. Terima kasih ya sudah membantu memfasilitasi produk UMKM yang ada di Neglasari. Mudah-mudahan apa yang nanti Neglasari lakukan ini akan meluas di seluruh kecamatan Jatiwaras, sehingga Jatiwaras nanti dikenal bukan hanya di Kabupaten Tasik, tapi juga mungkin di Jawa Barat, mungkin di Indonesia. Itu mungkin harapannya. Mungkin segitu dulu, nanti bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang lebih seru tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu UMKM Neglasari, Tegina. Itulah Ibu Yane ya. Ibu yang Rosliane apa Rosliana ya? Rosliana. Iya. Asal hoyong Rosliani ya. Kenapa nggak Rosliani? Biasanya istri Rosliani. Rosliana Bapak. Ya. Iya. Adik-adik atau kakak-kakak masa kedengar nggak ke belakang ke studio 2 nanti tadi penjelasannya? Oke ya. Jelas? Iya. Iya. Gimana tadi penjelasannya bapak-bapak semuanya dari Ibu UMKM Neglasari? Luar biasa nggak? Luar biasa. Lanjut, Tegina gimana sekarang? Baik Bapak, kita juga membuka sesi diskusi ya. Hmm. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu yang tadi sudah memaparkan. Baiknya kita dengarkan ketiga narasumber atau satu-satu, tapi baiknya semuanya disampaikan dulu deh. Oh iya, Nanti ketiganya ya, jadi di akhir saja sesi nanti diskusinya. audien bertanyanya ke siapa nih gitu Siap, aja siap. nanti. Selanjutnya siapa nih Tegina? Sepertinya Pok Darus dulu apa tadi Pak? tadi kan perempuan, Ah, sekarang kita pindah. Laki-laki satu-satunya. Oh. Iya, Terus laki-laki paling ganteng di antara bintang
di antara bintang tamu. Ada siapa Pak? Ada Bapak Dedi Supiandi di Bukan sini. Kang Dedi Pak. Kang Dedi bukan. Dedi ini mah Dedi. Dedi. Iya. Terus Regina kan tujuannya ini kenapa kita menghadirkan para narasumber dari UMKM, terus dari Pokdarwis, dari konten kreator. Iya, tujuannya apa Pak? Tujuannya keinginannya supaya menciptakan kolaboratif, bersinergi dari pelaku UMKM nanti bisa mendukung kegiatan Pokdarwis. Kemudian dikenalkan UMKM dan Pokdarwis itu oleh konten kreator. Dipublish karena sekarang udah zamannya media digital, udah zamannya media sosial sehingga orang itu sekarang bukan susah untuk mencari informasi, cukup satu klik, satu akun, satu sentuhan bisa. Nah, betul sekali Regina. Makanya kita manfaatkan media sosial dan media digital ini oleh konten kreator supaya kita nanti mungkin di Neglasari hadir konten-konten kreator yang lain seperti Teh. Siapa tadi? Teh. Oh jangan dulu namanya nanti. Iya. Nama aslinya nanti. Baik silakan Regina. Ya baik, dari hadapan kita itu sudah ada Bapak Dedi Supiandi SPD. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertama Bapak Camat juga Pak Kecamatan, rekan-rekan semuanya, pokoknya semuanya orang-orang terbaik yang ada di sini. Sebetulnya tadi kaget Pak, abi teman abi teh sanes bae dikiekeun gitu. Mata dangdanan oge ya teh, dangdanan tadi ngebesar lauk gitu. Jadi mun teu ngadak ieu mun terang mah bade sing gaya gitu. Cek tapi dengan saki ayah tadi. Kebetulan mungkin saya di sini cerita nama Ketua Pokdarwis Desa Neglasari ya. Kita ke belakang dulu ya Pak, sejarahnya dulu ya Pak. Sebetulnya dulu itu terciptanya Pokdarwis Neglasari itu seperti suatu hal yang tidak disengaja gitu Pak. Ketika kami dari anak-anak taruna Kalapasari membendung sungai, kemudian viral sampai pengunjungnya tiap hari ratusan, itu kita belum tahu itu Pokdarwis Pak. Kita hanya iseng-iseng saja, tapi ternyata sambutannya luar biasa. Kemudian karena mungkin viral, kemudian dari kabupaten menawarkan ke Neglasari untuk bikin desa wisata melalui Pak Kuhu. Pak Kuhu kemudian memanggil kami dan akhirnya rapat. Dan ternyata terbentuklah Desa Wisata Neglasari dan secara terpaksa saya yang ketuanya dan bendaharanya Ibu Yani, bendahara yang tak pernah megang uang. Kebetulan kalau saya sama Bu Yani di tiap lembaga pasti ayam. DLPL juga sama gitu. Dan akhirnya terbentuklah Desa Wisata Neglasari gitu. Dari situlah kita tertantang untuk mengetahui apa sih desa wisata itu Pak. Dan akhirnya kita waktu itu dipanggil untuk pelatihan dan beberapa kali. Sebetulnya suhu desa wisata itu kalau di Jatiwaringin itu Pak Ali Pak. Beliau yang pertama menjadi penggerak desa wisata di Mandala Mekah dulu. Bahkan peralatan yang kami pakai untuk membuat profil Desa Wisata Neglasari minjem dari beliau. Tepuk tangan buat Pak Ali ya. Dan saya sama Pak Ali itu di setiap ada kegiatan pasti ketemu Ayah Dei, Pak Ali Dei gitu. Karena kita selalu keterikatan baik di kegiatan apapun. Dan akhirnya terbentuklah Desa Wisata Neglasari dan sebetulnya warga masyarakat kebanyakan gitu salah persepsi tentang apa itu desa wisata Pak. Bahkan mungkin dari pemerintahannya pun banyak yang belum paham gitu apa itu desa wisata. Maka di pikiran mereka desa wisata itulah tempat wisata atau kolam renang atau laut, sungai, pantai dan sebagainya. Padahal konsep yang diberikan oleh pemerintah tentang desa itu bukan seperti itu. Destinasi wisata hanyalah sebagian dari desa wisata.
Desa wisata itu adalah tugasnya untuk menggali berbagai potensi yang ada di desa sehingga bisa mendatangkan orang luar untuk hadir ke desa tersebut dan bisa membuat efek membangkitkan menaikkan perekonomian. Kita itu ditantang untuk menggali kearifan lokal dari mulai kuliner, budaya, terus apalagi paling segala macam lah, situs adat, terutama kita yang ditegaskan itu tentang kearifan budaya lokal Pak. Bahkan kami juga ikut paguyuban Pasundan sama Pak Ali juga mewakili kecamatan itu di sana forumnya tentang menggali kebudayaan lokal yang sudah hampir terlupakan. Kebetulan hari Sabtu ya saya datang, Pak Ali datang itu di paguyuban Pasundan itu menggali kearifan lokal atau budaya lokal yang sudah terlupakan untuk dimunculkan kembali itu. Nah, berangkat dari situ maka Desa Wisata Neglasari walaupun kami tidak berlari, kami berjalan dengan apa adanya Pak. Karena tadi kalau bicara di desa wisata kita berbicara materi, berbicara bantuan itu kita dimarahi sama pendamping. Kalau bicara terus minta anggaran tidak bakal maju gitu. Tapi untuk Desa Neglasari bendaharanya ngerti Pak. Alhamdulillah. Sakapung tapi kalau bendaharanya ngerti banget, tapi kita juga menghargai di perangkat lain. Hak prerogatif kepala desa juga tidak hanya untuk desa wisata. Walaupun kita iri dengan desa wisata lain, kita tahan diri aja Pak. Iya, kalau modal mekar kan dibeliin apa gitu Bu, pelampung lah ini. Kita belum. Gitu ya mungkin. Terus yang ada di lingkup desa saya itu termasuk di dalamnya ada UMKM ya, ada UMKM food, ada UMKM non food Bu, termasuk kerajinan dan lain sebagainya. Kita juga sedikit demi sedikit sudah mengidentifikasi atau namanya mengiklankan. Sudah inventarisir lah. Inventarisir pengrajin, terus segala macam lah, ayam gitu, nungala dan lain sebagainya begitu. Nah itu kebetulan juga dulu kita konten juga terbentuknya konten sama Bundet dulu berbarengan, tapi Bundet mah ditunjang dengan suaranya bagus. Kalau saya ada yang lip, paling ada yang nonton satu orang juga ketiduran mungkin itu. Yang nonton ya. Kalau Bundet itu bisa ratusan gitu. Kalau YouTube bisa ada, bahkan sudah monetisasi Pak, tapi sekarang tidak terurus karena banyak kesibukan. Kalau yang mau subscribe KMD Production, gaya. Itu dari nama kreasi Bang Dedi dulunya Pak. Kemudian saya merambah ke dunia olahraga bersama Pak Ali juga, ada KMD Sport. Kita suka ikut turnamen dengan nama itu, dengan nama dengan PB Jatiwaras juga gitu ya. Itu Pak mungkin terlalu panjang sampai lupa. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Nanya nomor sepatu juga boleh, sudah rusak di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Tenet pemaparan dari Kang Dedi ini gimana? Barusan pemaparannya Sangat luar biasa, diakhiri dengan nomor sepatu. Jadi ini kode Teh. Ya. Kan di sana ada adik-adik KKN. Iya. Nanti kalau mau kasih kenang-kenangan ke Kang Dedi itu barusan teh kode. Kode ya. Baiklah. Lanjut saja Pak. Langsung lanjut. The Last Performance. Iya. The Last Best Star bintang tamu kita ini ada teteh-teteh cantik. Yang sudah mendapatkan dolar. Pokoknya mah pami ngadang dolar. Abi mana pernah kita acang. Iya. Siapa? Siapa dia? Siapa dia? Kita panggil Teh Tende. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tende. Yang sudah mendapatkan dolar di Desa Neglasari.
Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beri kidung heula itu teh sauyas papa mohon izin. Dulu. Lain tiba heula atuh urang teh patepang ieu hate abi atuh pacama emut bae pacama di bakalerekeun tubuh di bebenjongkeun atuh pacama lanjut lain tiba heula atuh ka urang teh patepan ieu hate abi atuh ka emut bae kangkang teu beula di papalen di bebenjongkeun di bebenjongkeun inti baheula atuh pacama urang teh patepan ieu hate abi atuh pacama emut bae pacama di papalerekeun tubuhna di bebenjongkeun. Oke, sebelumnya suatu kehormatan Bapak, saya perdana berbicara di depan, apalagi di depan Bapak Camat dan Bapak-bapak semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ibu-ibu yang hebat-hebat, juga saya nyebutnya kakak apa adiknya? Adik-adik yang luar biasa. Pokoknya ini teh intinya mah Bapak perdana, jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak apa ya, yang tidak relevan, tidak efisien dan efektif gitu ya. Dan sebetulnya kalau boleh jujur, ini Pak Ade tidak seperti ini ya Pak ya, informasinya itu tidak seperti ini. Tidak apa-apa dibuka di sini ya. Sebenarnya Tenden nyanyi ya Pak, cukup nyanyi, tidak berbicara di depan, apalagi di depan Pak Camat, bapak-bapak Jebakan semuanya. Batman Tenden. Pokoknya nama ini mah ya Allah, begitu ya. Iya, pokoknya seperti itu. Sama ya. Jadi sebetulnya kalau disebut konten kreator, saya itu adalah konten kreator sangat-sangat pemula. Pemula dan pemalu gitu ya. Pemula dan pemalu, awalnya itu saya ibu rumah tangga yang ingin berpenghasilan tanpa meninggalkan meninggalkan peran saya sebagai istri melayani suami dan sebagai ibu tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai ibu mengurus anak-anak. Saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya pergi kayak teman-teman, contohnya PKW atau apa, saya tidak sanggup gitu ya. Saya tidak sanggup membayangkan intinya nanti gimana suami saya, gimana nanti anak saya, seperti itu. Setelah itu scroll ya Pak, saya mulai dari APK YouTube, dan ini teh guru saya sebenarnya Maya. Saya mulai dulu itu bukan KDM, pernah Mang Dedi apa ya, terus kenapa kata aku teh ini teh diganti-ganti
Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu kita mulai mengejar 1.000 subscriber selama setengah tahun Bu Ibu. Jadi kalau misalkan tayangan kita meskipun 100.000 tayangan tapi belum 1.000 subscriber ya Pak ya. Iya. Jadi dolar itu tidak akan nempel. Ya, dan harus wajib 4.000 jam tayang. Dan alhamdulillah ya Pak ya. Bapak dulu atau saya dulu lupa. Bapak dulu kayaknya. Bapak dulu 1.000 subscriber. Kata aku tuh ya Allah, pokoknya mah harus mengejar gitu ya, harus mengejar. Tiba-tiba 1.000 subscriber. Gimana? Betul Bu ngomongnya? Subrek ya. Sabrek. Nah, seperti itu. Setelah itu alhamdulillah konten saya tentang apa nih? Kalau Bapak tentang wisata, karena kebetulan itu Alam Sari betul sekali sedang viral-viralnya gitu ya. Kalau untuk saya temanya itu cuma sasapu, bapak-bapak, ibu-ibu, terus apa namanya, cuci piring, masak seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah dimonet, kalau bahasa sekarang ya, setelah dimonet alhamdulillah ada beberapa dolar yang nempel. Setelah itu, setelah 2 bulan berjalan, ada sekitar 52 dolar. Berarti 52 dolar kali 16 kira-kira berapa? 1 jutaan ya? 1 juta, tapi itu gak bisa ditarik ya Pak ya? Kenapa eta teh biasa ditarik? Iya, ya 1 juta mentok kalau nggak salah 52 dolar ya. 52 dolar itu belum bisa ditarik ya Pak ya? Soalnya batasnya itu 1.300.000. Singkat cerita, mungkin karena terdorong dengan kebutuhan, karena kebetulan suami saya itu guru honorer dulu ya. Kita bercerita dulu ini Mbak ya. Karena kedorong kebutuhan, saya hampir sempat mau pergi TKW gitu. Betul Pak, betul pergi TKW, tapi menimbang, menilik dan hampir bisa anak caroge abi. Jadi bagaimana caranya gitu loh. Terus setelah itu sebenarnya panjang Pak Ibu ya ceritanya, tapi nggak tahu dimulai dari mana. Singkat cerita, saya sebenarnya scroll ada APK hitam ya Pak ya, APK TikTok, APK TikTok. Kata saya tuh, apa sih itu APK TikTok? APK TikTok kan, tapi mohon maaf, APK hitam dulu mah ya, adik-adik dulu mah kayak yang apa sekarang tuh joget-joget, velocity gitu. Menurut aku, karena saya orangnya disebut pemalu, nah kembali lagi, jadi saya tidak bisa gitu. Kalau velocity ya Bu sekarang mah ya tidak bisa, di skip dulu. Terus setelah itu saya mencoba scroll lagi di internet kan, bagaimana saya sampai ketik ini, bagaimana IRT menghasilkan cuan tanpa meninggalkan suami dan anak, sampai seperti itu. Nah setelah itu ada di sana ada tampilan bisa dengan live, bisa dengan afiliator dan sebagainya, banyak sekali. Pokoknya intinya memanfaatkan sosial media, karena kita itu sebenarnya sudah sudah disediakan oleh sosmed, tinggal kita kersana gitunya.
upami saur bahasa Sunda. Berawal kebetulan anak saya itu Bapak bilih ieu mata acan terangnya. Putra abi teh ada 2. Yang pertama sekarang menginjak kelas 3, yang kedua TK. Waktu dulu kembali lagi ke alasan yang tadi, terdorong dengan kebutuhan. Karena mungkin anak saya itu yang kedua itu tidak asik, Bapak Ibu, tidak asik. Jadi apa namanya? Support. Nah, dengan penghasilan sebagai guru honorer ya Pak ya, yang tidak menentu gitu. Tahu sendiri kan Pak ya, seperti itu. Jadi sebetulnya saya itu gali lubang, tutup lubang, gali lubang pokoknya. Tapi alhamdulillah tidak mengenal yang sekarang namanya apa ya? Pinjol. Tapi Bapak Ibu jujur kalau misalkan Bang Emok mah saya pernah ya 1 kali. Kenapa seperti itu? Karena sudah apa ya namanya? Sudah kepepet, sudah pusing gitu ya. Ya, belum tahu ya. Iya, belum kenal. Jujur pernah gitu 1 kali ke Bang Emok. Setelah itu banyak sih ya Bu ya, tapi setelah itu bagaimana? Sudah kalau misalkan door to door itu sudah bukan ya gitu. Pokoknya mas sanes caritaan deui gitu nya, kalau misalkan ke perorangan dan sebagainya, pokoknya sudah bingung gitu. Dan setelah itu ada momen di mana waktu itu TK anak saya di TK LPM Neglasari kebetulan sekolah di sana. Kenapa tidak di daerah Translok? Karena saya melahirkannya di rumah mama di daerah Pasir Bogor ya Bu Esti ya. Jadi saya masukin anak saya ke TK LPM Neglasari. Singkat cerita, anak saya itu sebenarnya jarang apa ya namanya tuh, jarang jajan gitu, tapi cuma minta 2.000 saja. Gimana ya Bu ya perasaannya kalau kita nggak ada mah gimana gitu ya. Seperti itu. Jadi saking terdorong, kembali lagi terdorong dengan kebutuhan, jadi bagaimana caranya tertemulah dengan APK hitam tadi, APK TikTok, dan kebetulan kok itu kalau misalkan ada yang nanya gini, itu kok bisa kayak gitu? Nah semuanya itu dengan proses Bu Pak ya. Prosesnya itu pertama seperti ini. Kan kalau misalkan siang mah tidak bisa ya, karena saya kembali lagi ke prinsip awal, ketika saya mencari cuan itu tidak mengganggu kewajiban dan hak saya sebagai istri, sebagai ibu gitu. Sudah, jadi gini, saya sebenarnya pertamanya izin ya, boleh nggak kalau misalkan saya live gitu, karena kan gimana pun kita harus mendapatkan ridho dari suami gitu ya, boleh katanya, tapi dengan syarat tidak mengganggu, tidak maksudnya waktunya tidak terbagi gitu loh, tidak terbagi untuk suami, tidak terbagi untuk anak gitu. Boleh. Saya berpikir bagaimana nih caranya, jam berapa nih gitu. Saya jujur live itu ya Bu ya sekitaran jam 1 malam. Ketika Bapak pernah nonton saya? Kenapa Bu harus jam 1 malam? Kenapa gitu? Karena kembali lagi tidak ketika suami tidur, pokoknya kita sudah, tapi mohon maaf, sudah melayani suami, sudah melayani anak. Jadi kita tenang gitu loh. Ketika suami dan anak tidur, kita baru nih berekspresi gitu loh.
Pertama-pertamanya nggak live nyanyi. Pertama-tamanya edukasi, terus pernah live juga di Waterbeing ya Pak ya, di Alam Sari pernah. Tapi kok sepi gitu loh. Berproses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus gimana ini gitu. Gimana biar dapat cuan gitu. Mendapatkan cuan untuk membantu perekonomian keluarga. Setelah itu saya mencoba di edukasi, juga pernah live di Alam Sari juga Waterbeing. Tapi kok sepi gitu. Setelah itu saya coba-cobalah live nyanyi tanpa alat-alat Pak. Tanpa alat-alat. Karena kalau misalkan host live nyanyi itu biar suara kita stereo, bener Pak Yono, stereo tidak mono, bener ya Pak, tidak mono gitu. Jadi harus ada alat-alatnya, ada mic, ada sound card, ada mixer, ada tripod dan sebagainya. Dan dari mana? Kan katanya saya tidak punya uang, dari mana? Saya alhamdulillahnya ada pas live 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang ada yang ngasih, ya alhamdulillah. Tapi tidak lewat uang, tidak lewat transfer, tapi beliau itu ngasih barang ke tempat saya. Kalau sekarang dipaketin gitu ya bahasanya, seperti itu. Berjalan lama, saya itu live tuh dari jam 1 sampai jam subuh. Pokoknya dari subuh tuh kadang tidur lagi, kadang enggak. Tapi harus pas anak-anak sekolah kita harus sudah bangun gitu, sudah siap. Nah, sebelumnya itu pokoknya sebelum kita live itu kita sudah mempersiapkan buat besok, makannya apa bajunya dan sebagainya, seperti itu. Dan singkat cerita, 1 hari, 2 hari live, alhamdulillah ada dolar itu nempel 1,1 dolar. Nah, berapa ya? 0,0 dolar. Seperti itu, berapa ya? 70 perak kan ya, deh ya? 70 perak. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari ada 1 dolar. Pokoknya berproses. Kan ada yang bilang, enak cina live dapat dolar. Tidak seperti itu. Semuanya itu butuh proses. Setelah itu 1 bulan pertama baru alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah hasil dari APK TikTok ini bisa membantu perekonomian keluarga saya, alhamdulillah. 1 bulan, 2 bulan, karena untuk live itu harus ada 2 HP. Yang satu live, yang HP 1 untuk live, yang 1 untuk musik. Bulan kedua alhamdulillah bisa beli HP. Sebelumnya itu karena tujuan utamanya untuk menutup lubang-lubang yang sangat redup. Bisa kan diartikan ya, lubang-lubang yang sangat redup. Setelah itu baru bisa beli HP, beli dan sebagainya lah ya, pokoknya mah. Alhamdulillah sampai tahun 2024 menjalani bukan kehidupan malam ya, apa ya, kalau saya nyebutnya itu jam kuntit gitu ya. Soalnya live-nya itu dari jam 1 sampai subuh. Setelah beberapa tahun, berarti saya mulai dari tahun 2023, berarti sudah 3 tahun. Saya berhenti itu 2024 karena alhamdulillah Pak Ade ya, suami saya sudah P3K, jadi saurna teh kieu cenah Paknya. Tos we ayeuna mah cenah da atos P3K. Jadi abdi teh jujur Pak, tahun ayeuna mah tidak jarang live teh karena alhamdulillah mohon tidak target gitu. Soalnya ya alhamdulillah gitu ya. Sekarang mah
cukup katanya gini, cukup sudah membantu saya gitu ya, artinya gitu ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah tahun 2025 itu sudah jarang live, paling sekarang berpindah Pak ke FB Pro. Nah sekarang kan lagi viral Facebook FB Pro. Saya punya cerita Pak, kan di kita itu ada Alam Sari ya Pak ya, ada Alam Sari. Saya kedatangan konten kreator dari Sukaraja, Ayut Sukaraja, ada yang kenal? Nah, iya. Katanya beliau dapat dari video Alam Sari itu 1 juta. Kata aku teh orang, saya itu orang Kalapasari orangnya, tapi tidak mendapatkan dolar itu. Soalnya untuk di konten saya dolar itu paling 1,01, berarti jauh kan. Berarti kalau misalkan 1 juta itu sekitaran 70 dolaran gitu. Alhamdulillah. Jadi saya itu sekarang berpikir bagaimana caranya, padahal di Neglasari itu khususnya banyak wisata-wisata yang bisa kita explore gitu. Seperti itu. Jadi sekarang itu saya bukan berpikir, kalau main-main itu sekarang mah Pak jujur ke sawah yang indah kan ada ya Pak, di mana itu namanya dekat Alam Sari itu di Bah Mansur kalau nggak salah. Nanti kita coba explore lagi ya Pak De di Neglasari itu. Soalnya orang lain yang orang Sukaraja bisa mendapatkan dolar dari tempat kita, masa kita tidak bisa? Seperti itu. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Hapuntennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk Teh Net. Sepenggal cerita kisah perjalanan Teh Net memulai dari konten kreatornya. Gimana adik-adik? Sedih? Senang? Apa gimana? Dapat ilmu enggak? Kalau adik-adik KKN ada yang konten kreatornya udah berapa dolar dapatnya nih? Hah? Ada nggak? Cung yang udah dapet 100 dolar? Iya. Sepertinya yang paling berkesan itu lain tiba heula. Yang tadi ya pesan pembukanya. Nanti disambung lagi Teh Gina, Iya, disambung lagi. siap, Tapi siap. siapin sawerannya Pak Haji. Nanti juga akan ada penampilan dari Bapak Camat, dari Pak Haji, dari Best Pak Yadi. performance. Iya. Pokoknya itu Asurya kalau Pak Haji nggak nyawer jangan suruh pulang. Tenang, mobilnya udah dipagar sama mobil carry, nggak bisa pulang ya. Dikunci ya Pak ya. Dikunci. Baiklah Tendet, karena ketiganya sudah menyampaikan perjalanannya, menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Iya. Mungkin kita buka aja ya sesi diskus ya. Iya, langsung saja. aja nih. Jadi kepada semua hadirin nih yang hadir di sini, Iya. baik itu adik-adik KKN, bapak-bapak dari Kecamatan Muspika Jatiwaras, Dari dari Karang Taruna. Karang Taruna, dari Kang Ayi, dari Pak Ali, dari Ibu Esi, Pokoknya dari boleh semuanya ya. bertanya demi kemajuan Neglasari dan Jatiwaras. Kecamatan Gitu ya Pak ya. Jatiwaras. Siapa nih yang akan duluan nih? Pak Camat dulu, apa Pak Haji, apa adik-adik KKN atau Ya, siapa? Boleh. Boleh dipersilakan, silakan. Kita bedah kupas untuk bekal kita di masa depan. Siapa tahu setelah kita bubar dari sini ada yang terinspirasi. Aku mau jadi konten kreator gitu. Harus itu Pak, harus. Apalagi yang suka masih minta jajan sama orang tua. Monggo dipersilahkan Bapak, Ibu, Adik, dan Teh AA. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sini ke depan. Silakan. Boleh ke depan kan? Atau di sana juga nyampe nggak? Pinter sih. Halo. Tendet, TikToknya Tendet. Iya, mau tanya teh ya, mau tanya teh,
kan sebagai ibu rumah tangga pasti banyak kesibukan. Selain mengurus suami dan anak pasti juga kan ada cewek mah perawatan diri gitu kan ya. Maksudnya kayak gimana kan dia skincarean atau apa isinya mah Skincare. pasti banyak gitu yang dipegang sebagai ibu rumah tangga. Nah kan kalau konten saya aja yang anak muda belajar gitu untuk konten di TikTok atau di Instagram, ada gitu rasa malesnya kayak lagi ngerjain tugas, pusing sama ngerjain tugas, malas, apalagi sebagai ibu rumah tangga yang pasti lebih banyak yang dipikirkan. Nah bagaimana cara teteh agar bisa konsisten gitu kalau konten tuh apa gitu motivasinya, mungkin kayak gitu menyemangati dirinya kayak gimana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, namanya siapa ya? Lupa. Namanya siapa? Francisca Bapak. Wih, Francisca. Terima kasih yang sudah Dinyanyikan aja loh. untuk siapa tadi Pak Ade? Teteh Francisca. Teteh Francisca. Teteh Francisca. Kembali lagi karena tadi mungkin tipsnya gitu ya biar konsisten. Kadang kan kalau konten apalagi tidak FYP ya Teh ya. FYP itu apa ya? Nah, seperti itu. Pokoknya mah gitu ya dari beranda betul Pak. Jadi kalau misalkan FYP sebelum menjawab pertanyaan dari Teh Francisca, jadi konten itu khususnya di APK yang hitam, kalau misalkan sudah 100.000 followers baru konten kita itu dibayar. Tapi di bawah 100.000 followers berapapun konten kita FYP tidak akan dibayar kayak gitu. Kalau live itu kita mendapatkan hasil dolarnya itu dari saweran. Ada kan akademi, nah virtual gift ya Pak Ade ya? The Sultan sama The Boss itu apa ya? Iya, The Boss. Kalau misalkan The Boss di TikTok itu Singa itu harganya kalau kita beli 5 juta tapi kita napi sekitar 2.300.000. Kemana yang 2 juta sekiannya? Ya TikTok gitu. Kalau paus berapa Teh? Kalau paus katanya belinya 500 tapi saya napi teh 140. Jadi kemana eta teh gitu. Pernah singa belinya 5 juta tadi. Terus ada lagi yang kalau di virtual game itu namanya apa Pak? The Sultan. The Sultan ya. Kalau The Sultan, kalau di TikTok itu namanya TU. Harganya itu 8 juta. Kita nampi nate 3 juta, pokoknya sekitar 4 juta. Berarti tidak adanya 50%-nya nggak ada ya? Iya. Gitu. Jadi kalau saya beli koin 5 juta, nyawer tendet, ke tendetnya cuma 2,5 juta ya. Betul. Mending langsung aja tuh kasih tendet. Boleh, silakan. Menjawab pertanyaan dari Teteh tadi, bagaimana supaya konsisten? Karena saya kembali lagi terdorong dengan kebutuhan. Kalau misalkan saya tidak konsisten, bagaimana? Seperti itu ya. Kalau misalkan di konten itu sebenarnya harus konsisten, itu syarat pertama. Syarat pertama mau konten, mau live. Jadi kita itu mendapatkan dolar tuh dari konten, dari dolar. Kalau misalkan konten harus konsisten dari jam. Misalkan hari ini jam 7 malam, berarti besok harus jam 7. Kalau misalkan jam 5 subuh harus jam 5 subuh. Untuk APK TikTok sendiri minimal 3 video dan 3 story ya kalau nggak salah per hari ya. Dan untuk pilih anu naros kanggo FB Pro mas jeda 1 jam harus upload ya. Untuk TikTok mah ketika kita mendapatkan $4 teh khusus saya bisa digantikan untuk beli garamu gitu. Tapi untuk APK YouTube dan FB Pro
harus menunggu FB Pro itu $25 kalau nggak salah minimal. YouTube tuh berapa Pak? Pokoknya 1.300.000 gitu. Kenapa saya tadi pindah ke TikTok? Karena $4 bisa saya tarik ke Mimi, beli telur, beli beras, beli susu gitu. $4 itu sekitar 80.000. Intinya itu konsisten teteh ya. Iya, karena saya itu dengan tujuan kalau misalkan saya tidak konsisten, bagaimana akun saya, kalau konsisten itu berpengaruh dengan akun kita loh. Ada kan bahasanya itu apa ya Bu? Terbaca algoritma TikTok, algoritma YouTube, algoritma Mbak Meta. Nah, bahasa dari FB Pro itu ada Mbak Meta. Ada yang bilang surat cinta dari Mbak Meta, seperti itu. Jadi mau APK TikTok, APK YouTube, APK FB Pro, intinya harus konsisten. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Begitu Teh Gina jawaban dari. Ada tambahan sih. Oh, ada tambahan. Ada tambahan. Dari Boleh, Pak boleh, Edi. boleh. Untuk perkontenan ya. Tadi bicara algoritma ya Bu. Jadi kita itu kalau konten itu harus punya tema gitu ya Bu. Misalkan kita apalagi YouTube gitu. Kalau YouTube itu lebih harus betul-betul konsisten dengan tema yang kita angkat gitu. Karena apa? Karena algoritma medsos itu membaca dari wajah, suara dan suasana gitu. Kalau TikTok kan kalau kita wajah kita itu di video sebelumnya FYP harus ada juga gitu. Suara kita, moto kita apa itu harus tetap. Tempat juga harus itu. Algoritma akan membaca 3 hal tersebut. Kalau di YouTube itu lebih susah ya Bu. Di YouTube mah lebih susah, syaratnya juga susah, makanya banyak yang meninggalkan gitu. Tapi kalau YouTube kita tidak usah live juga dapat, kita dapat pesan dari viewer dan dari iklan gitu. Ya dan alir, walaupun hanya beberapa rupiah gitu. Iklan yang gak di-skip oleh penonton itu akan dibayarkan gitu. Tapi kebanyakan penonton kita juga kalau putar YouTube di-skip ya. Udah biarin aja biar kita bayar melalui kuota kita gitu harinya. Itu mungkin untuk perkontenan ya. Ya dan untuk YouTube mah susah sekali. Kita baru bisa menit di atas subscriber 1000, kemudian jam tayang 4000. Kemudian batas minimalnya juga besar, terus kita untuk mendapatkan rupiahnya juga harus susah gitu ya. Karena konten di YouTube itu beda dengan di TikTok. TikTok kita hanya bikin video tanpa edit juga bisa FYP. Kalau di YouTube susah sebenarnya Bu. Kita harus edit gitu, harus ngambil videonya yang menarik, temanya pokoknya macam-macam. Durasi juga kalau di bawah 5 menit itu apa namanya ya, pokoknya harus di atas 5 menit gitu. Itu gitu nambahin gitu. Terima kasih Bapak untuk tambahannya. Teh Francisca, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Jadi jawabannya harus memiliki tujuan yang konsisten. Nah, Tujuannya apa? sehingga kita bisa konsisten ya Pak ya. Kebanyakan tujuannya itu pertama selain dari hobi, faktor B. Apa-apa itu? Faktor butuh. Iya. Oke, yang lain ada nggak? Ada yang lain? UMKM nih, ibu UMKM belum ditanya-tanya. Hoyong ditarusan sadaya cenah ye, Kang Dedi. Pak Camat dulu, Pak Camat atau Pak Mantri, Pak Kasih, Pak Kasubat. Ayo siapa nih? Ada siapa yang? Oh Pak Ali, oke Pak Ali. Siapa Ali? Ayo mangga Pak Ali. Kalau Pak Ali jangan nanyain tapi nambahin informasi tentang Pok Darwis gitu. Isi kajebak abinya suara. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya ya, terutama Pak Camat bersama Muslimat Kecamatan Jatiwaras yang alhamdulillah ini kayaknya pertama seumur hidup pada kecamatan gitu kan ya.
Yakin lah saya. Ini pertama ada Bapak Camat yang mau duduk bareng malam-malam gitu kan, dibarengi ku bapak-bapak gitu kan ya dengan rekan-rekan, dan kebetulan ada KKN juga dari Unsil ya, tepuk tangan buat adik-adik yang dari Unsil. Tapi Unsil nama rompina hijau Pak, suka hijau karena itu warna apa ya, birunya biru. Sekarang ke Persiban gitu. Biasanya mah kuning gitu kan. Nah, juga terima kasih buat semuanya. Ini untuk UMKM ya Bu, UMKM karena saya juga pelaku musiman mungkin gitu ya, pelaku musiman. Ketika corona kemarin menggagas yang kelor kan ya. Nah, alhamdulillah kalau secara musim waktu corona mah bener kan. Kelor itu luar biasa gitu kan, permintaan pasar dan lain sebagainya gitu. Cuman pasca corona itu sudah tidak ada, ya tadi hilang gitu ya. Makanya betul saya juga pengen diskusi banyak terkait dengan bagaimana memberdayakan produk kelor ini, tidak hanya sekedar, mohon maaf tadi awalnya mistik lah kelor itu gitu kan ya, terus digali lagi ketika corona itu ada khasiat-khasiat tertentu lah ibaratnya gitu kan, bisa kita bikin teh, bisa kita bikin serbuk gitu kan ya posisinya. Nah, yang saya mau diskusikan lah mungkin itu kalau dalam hal kelor ini, karena memang secara ilmiah juga bisa diyakini ya, kandungan yang ada dalam kelor itu memang luar biasa gitu, baik itu yang mau langsung Pak dilalap gitunya posisinya, atau memang yang diolah gitu. Yang kedua itu mudah ditanam gitu ya, mudah ditanam, dan membahasa lagu mah di orang mana ada bukeun naon tangkalkeun yang tongkat gitu di tanaman gitu kan, tah eta kelor Pak diantawisna gitunya, kelor mah ditancapkeun di mana bae jadi gitu kan posisinya teh. Nah, cuman pengen tadi ya kembali bahwa bagaimana mengolah si kelor ini bisa menjadi makanan atau bisa salah satu menjadi makanan inti lah ataupun oleh-oleh lah gitu ya posisinya. Ketika Ciamis bisa mengangkat galeno, yang dulu tuh kita makan galeno kayaknya orang termiskin Pak gitu ya. Betul, saya juga pernah merasakan ketika orang tua ngeletik gitu kan posisinya, makan galeno teh asa pangmiskina mudah sanggup nah galeno gitu kan. Tapi hari ini galeno dipasarkan di TikTok, tadi di aplikasi hitam gitu ya posisinya, dengan hanya ukuran 70 cm lah, 10.000 gitu kan posisinya. Ini nah, bagaimana kita bisa mengangkat itu, karena prinsip saya tadi ya, ketika contoh desa waktu dengan Pak Camat ya, kalau desa tidak punya identitas, tidak punya jati diri, sama halnya dengan kita ini identitasnya apa, laki-laki atau perempuan, atau memang dua-duanya gitu kan ya posisinya. Nah, maka pemerintahan pun ataupun suatu struktur pemerintahan pun harus punya identitas. Identitas jati waras itu apa gitu ya. Sampai sejauh ini mungkin baru sekarang baru kelihatan bahwa jati waras di 25 tahun Bu identitasnya. Padahal anak itu harus punya identitas di usia berapa tahun? 17 tahun gitu ya. 16 tahun juga harus sudah perekaman KTP gitu ya, harus jelas identitasnya, pendidikannya apa, kelaminnya apa gitu ya posisinya, agamanya apa. Nah, jati waras walaupun dianggap lambat ya 25 tahun gitu ya, baru kelihatan ada identitasnya. Mudah-mudahan diawali dari Neglasari ini gitu ya, di malam hari ini kita bisa mencetuskan tadi 3 elemen ini bisa mengangkat potensi yang ada di jati waras. Satu dari segi wisata gitu ya, penggiat wisata betul tidak hanya berbicara kumaha nyuguhan tamu siga di hotel gitu kan, tidak hanya berbicara kumaha ayo yogikeun tempat siga di villa gitu kan, setidaknya tadi teh membersihkan rumah warga jadi homestay gitu kan, warga negerinya tamu negerinya biasa pulang bebarengan gitu kan ya posisi nanti. Ataupun tidak hanya sebatas berbicara itu, tapi kita di Jati Waras bagaimana awal nama tujuan membuka desa wisata gitu punya nah komunitas wisata. Pokoknya orang luar Jati Waras cuma cara bisa ke Jati Waras we heula. Eta tujuan awal nama gitu kan. Sehingga lamun sarumping ke Jati Waras sahenteuna cek abi tadi teh meser bensin atuh di Jati Waras, jajan bala-bala atuh di Jati Waras,
atau napi Namalban atau di Jatiwaras gitu kan. Nah sehingga akan berdampak terhadap UMKM gitu ya. Nah didorong lagi satu lagi dengan hari ini tidak bisa dipungkiri Pak, media sosial ini penting gitu ya. Karena mohon maaf mungkin bukan berarti mau ujub atau muntakabur, tapi hari ini itu faktual itu menjadi data yang paling akurat mungkin di santero jagat gitu ya. Fakta itu tidak hanya berasumsi gitu. Kalau kita hanya berbicara, saya pernah bikin kelor tapi tidak ada dokumentasinya, orang nggak akan percaya hari ini. Tapi ketika saya bikin dokumentasinya, ada dari mulai nanam, pemetikan, pengopenan sampai ke penjualan, baru orang akan percaya. Nah hari ini pun nonton sebenarnya afiliator nonton. Nah, ya intinya para konten kreator gitu ya posisinya. Ini harus tumbuh dan bersatu kalau menurut saya. Kayak Jack Dani ya. Nah, Jack Dani itu tidak bisa sendirian. Dia bisa berdiri itu ketika berbikin sebuah komunitas gitu. Jadi sebuah komunitas. Walaupun punya karakteristik masing-masing. Tidak harus selalu kontennya kayak tadi Bapak gitu ya. Tapi itu mah konten pribadi kan ya Pak ya, harus punya identitas khusus konten poli, olahraga gitu kan ya. Khusus konten sawah ya mah tentang alam gitu kan. Khusus konten curug ya mah. Aya berapa puluh curug atau air terjun di Jatiwaras didata gitu kan. Dan ini akan membantu juga terhadap sistem pemerintahan Pak. Bahkan kalau semuanya serempak, dibikin sebuah miniatur kecil. Saya pernah di desa gitu ya, pada posisinya. Kalau RT itu fokus, mulai ngadata wargana gitu. Saha nu boga sapi, saha nu boga doma, saha nu boga hayam, itu data di RT dibukukan, sehingga itu akan menjadi miniatur negara. Karena negara sekalipun belum seobjektif itu gitu kan Pak. Tapi ini akan menjadi identitas diri kita, sehingga kedepannya akan ketemu. Oh Jatiwaras ini adalah kecamatan yang punya identitas A, kecamatan yang punya identitas B atau identitas C gitu kan. Nah termasuk Neglasari tadi, Neglasari juga kalau kita awalnya itu berbicara di Alam Sari ya Pak. Dulu ketika kita awal ngaliwatnya begitu gitu kan, pikiran kene ngobiag naon itu teh disebutna teh benternya, parainya apa sih nanti. Abi kan bercerita, ya Alam Sari bakal rame, lamun di Bendung gitu kan ya. Nah alhamdulillah gitu ya, Alam Sari di Bendung sehingga rame. Cuman kendala lagi, karena namanya alam gitu kan. Ada sebab dan akibat. Sebabnya di Bendung, akibatnya ngeluap, bangunannya seep gitu kan ya posisi nanti. Nah karena kita mengelola alam. Beda cerita dengan tadi lebih meningkatkan daripada sumber daya alam. Peningkatan anak soksana di Bendung gitu banyak. Tapi nu paling ya naon sih batur supaya datang ke dia diantawisnya tadi konten kreator. Seolah-olah curug teh wah siga jangkung, siga indah. Kan geus datang ka dieu rek kecewa rek kumaha oge gitu kan ya. Intina mereka pernah datang gitu kan. Nah, syukur-syukur ya tadi ada istilah mereka kenang-kenang teh istilahna aya kesan gitu kan. Ada kesan yang dibawa dari Neglasari. Karena yang dijual oleh kita bukan hanya sekedar alam gitu ya. Banyaklah kebun salak gitu kan ya, terus kerajinan dan lain sebagainya. Ya untuk UMKM kembali lagi kepada Ibu Yani senior saya gitu ya. Alhamdulillah saya juga di Neglasari dapat cuan oke. Selain beramal gitu ya, cuan lagi alhamdulillah di pendamping sertifikat halal karena mungkin waktu itu pertama ya Bu. Waktu itu pertama Neglasari ini lebih dari 300 sertifikat halal Pak yang telah disebar di sini gitu ya posisinya. Bahkan ada pemecah rekor se-Indonesia. Bu Esih ini Bu, Pak bisa melegalkan 9 sertifikat halal dengan 1 kepemilikan pelaku usaha. Tidak ada Pak yang lain. Ini kejebol aja BPJPH-nya. Tidur kayaknya Pak. Karena yang lain cuma 3 Pak, jujur dibatasi. Maksimal itu yang safe declare yang di fasilitas pemerintah ya Pak ya. Bahasa orang mah gratis lah gitu ya posisinya. Itu maksimal cuma 3. Tapi Bu Esi ini 9 ya Bu. 9 sertifikat halal lolos dengan salah satu pelaku usaha.
Ini se-Indonesia nggak ada Pak, kaget ke PJPH juga. Dan di Neglasari terjadi Pak ini, gitu ya. Nah, di antaranya itu mungkin dan bisa dimanfaatkan Bu semuanya, nggak akan di banned gitu ya posisinya. Itu legal betul gitu ya. 99-nya silakan dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Tapi hari ini itu mungkin para pelaku usaha sedikit berbangga hati kayaknya Pak dengan hadirnya KDMP ya posisinya. Mudah-mudahan karena salah satu kendala ya Bu di lapangan itu yaitu pemasaran rata-rata. Yang dikejar waktu ke saya itu ketika minta dibikinkan PIRT rata-rata itu ketika mereka mau masuk ke Alfamart, Indomaret ataupun minimarket lah bahasanya gitu kan. Kalau nyebut brand di situ di sponsoran gitu kan posisi. Ketika harus masuk ke kota lah, wilayah kotanya kabupaten ada terbatas. Rata-rata yang pertanyakan PIRT ya Bu, PIRT. Kalau nggak punya PIRT itu nggak akan masuk produk kita. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk di KDMP gitu ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi Bu untuk membantu karena ini akan banyak lagi permintaan dan sekarang itu difasilitasi 1,5 juta sertifikat halal 2026. Kita akan berkolaborasi lagi, berlomba lagi terkhusus mempersiapkan para pelaku usaha yang akan mengisi grey-grey di KDMP. Karena ya Pak Camat bisa dipahami semua ya, Pak Kepala Desa sekarang tepak jidat. Etalasenya ada, bangunannya ada, modal dari mana? Betul tidak? Kalau tidak nggak memberdayakan para pelaku usaha UMKM ini. Gitu kan. Tapi kalau para UMKM ini diberdayakan, dimaksimalkan, insya Allah para kepala desa nggak akan tepuk jidat Pak, nggak akan tepuk tarang gitu kan posisinya. Pemikiran modalnya di mana, ya ngisiat etalase gitu kan posisinya. Nah makanya 3 sektor ini, 3 bidang ini, wisata, UMKM dan media sosial, saya yakin bisa mendobrak dan bisa melahirkan jati diri, jati waras untuk di tahun yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ali yang sudah menyampaikan penambahan yang sangat lengkap ya Tegina ya, lengkap sekali dan sebagai motivasi juga buat kedepannya gitu, buat para pelaku-pelaku UMKM, kemudian stakeholder yang berhubungan gitu, yang terkait baik dari pemerintahannya dan gak lupa konten kreator alias yang mengiklankannya. Kalau bayar iklan di TV kan mahal. Bidang promosinya berapa detik, berapa juta harus bayarnya. Makanya manfaatkan media sosial. Iya. Setuju ya? Siapa lagi nih? Ada lagi barangkali Ada lagi Bapak, nih. Ibu, adik. Boleh. Oh iya dari Bu itunya UMKM-nya mau menanggapi katanya. Menanggapi ya Bapak, mohon maaf. Terima kasih Kang Ali. Tadi dibilang Jatiwaras itu sudah 25 tahun, bisa dibilang harusnya 16 tahun atau berapa, 9 tahun yang lalu ya, kita sudah mempunyai identitas. Tetapi kan tadi judul di awal sama Teh Dep disampaikan, lain tiba gitu kan ya, abi pilih biasa ya, nah dendangnya gitu kan. Tapi masih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Qadarullah waktunya hari ini, malam ini Bapak Jatiwaras 1 kalau saya menyebutnya di SV saya gitu ya, bisa datang dan hadir di tengah-tengah kita hari ini. Terima kasih, apresiasi sekali karena baru beliaulah yang begitu aware terhadap UMKM, Pokdarwis, Karang Taruna dan semua sektor yang ada di Kecamatan Jatiwaras. Menanggapi tadi produk daun kelor, kita sambungkan. Apa sih kendalanya sehingga daun kelor itu hanya laku di saat corona saja? Mungkin dari faktor marketing, promosi yang kurang. Tidak menutup kemungkinan Bapak, ini baru langkah awal untuk nanti kita diskusi lagi. Semakin mematangkan apa nih kesimpulan kita di hari ini supaya menjadi program selanjutnya, tidak hanya wacana saja. Biasanya kalau di
bukan hajatan ya, parcel atau apa. Nanti mendekati lebaran bisa saja ini dikemas menjadi produk unggulan Jatiwaras gitu Pak, dari Kecamatan Mandala Mekar misalnya. Jadi kita ganti, maaf menyebutkan brand, misalnya di luar sana yang sudah perusahaan besar ada teh celup apa gitu ya, kita ganti pakai teh celup Kelor Mandala Mekar gitu. Terus yang tadi saya juga sepakat, nanti KDMP semua yang ada di Kecamatan Jatiwaras kita kolaborasi, wajib harus mempromosikan menjual produk UMKM yang ada di kecamatan. Jadi mungkin bahasa yang saya sampaikan ke Bapak di awal kita mau pembukaan Nilangkala, saya menginginkan untuk UMKM di Jatiwaras itu, selain kita membuat komunitasnya, kita belum diresmikan ya Pak, jadi komunitas UMKM itu baru hanya per desa saja, termasuk tadi yang KWT juga, kepengurusan kecamatan belum ada, kepengurusan UMKM juga belum ada. Ini PR Bapak masih banyak, tenang Pak. Masih banyak program Bapak ke depan yang harus Bapak pikirkan bersama dengan jajaran Bapak gitu. Kita bentuk kepengurusan UMKM tingkat kecamatan. Kita inventarisir lagi produk-produk unggulan yang ada di desa masing-masing. Kelor itu bukan barang murah. Saya di teman komunitas Sipil Kementara bergabung dengan ibu mantan kepala desa Janggala, itu namanya Ibu Dania brandnya ya, Ibu Asep. Dia punya brand kerupuk kelor, padahal kerupuknya biasa, kelornya setitik, cuma bintik-bintik hijau. Jadi judulnya kerupuk daun kelor, kerupuk talas, kerupuk jantung pisang. Padahal hanya sedikit, jadi ada perpaduan, tapi itu membuat dia mempunyai branding sendiri. Jadi kalau tahu Ibu Asep itu jualannya apa, pasti orang yang ada di kabupaten, terutama dinas yang kita sering memfasilitasi belajar ke kami, itu sudah tahu bahwa Ibu Dania atau Dapur Neng Asep itu salah satu produknya adalah kerupuk daun kelor, kerupuk jantung, kerupuk nah. Jadi untuk inovasi-inovasi dari produk kelor, selain dibuatkan teh, mungkin bisa nanti sosialisasikan itu. Desa mana nih yang akan menggarap kelor itu menjadi produk unggulan di desanya misalnya, termasuk di Neglasari. Mau apa nih yang diangkat? Sebetulnya di Neglasari Pak ada banyak cilem khusus untuk di kampung wilayah Nangela. Itu cilem yang ada di Neglasari juga sudah masuk ke level kabupaten. Jadi mungkin nanti sama Bapak juga bisa diangkat kerupuk cilem yang ada di Neglasari. Terus ada juga ulen, ya termasuk yang kita suruh itu. Jadi mungkin nanti harus ditambah lagi ada pertemuan khusus pelaku UMKM, ada perwakilannya tiap desa kali, supaya kita lebih menginventarisir apa nih produk-produk UMKM di desa yang ada di Jatiwaras sehingga itu menjadi produk unggulan. Kita nanti kolaborasikan dengan KDMP kalau sudah jadi, wajib di setiap sektor usahanya itu produk UMKM-nya harus ada. Jangan hanya UMKM yang ada di desanya. Kita kolaborasi UMKM yang semua di Kecamatan Jatiwaras, UMKM Neglasari ada di Desa Sukakerta, UMKM Sukakerta ada di Mandala Mekar. Jadi di setiap desa kita ada. Mungkin itu bisa membantu untuk menjadi salah satu faktor penunjang atau media promosi. Selain juga teman-teman YouTuber juga tetap bisa membantu di medsosnya masing-masing. Atau tidak menutup kemungkinan Bapak nanti bisa buatkan misalnya galeri produk UMKM Jatiwaras, baik itu konsepnya real, ada tokonya gitu, ataupun di medsos. Nanti Neng Gina juga kan sebagai admin bisa membantu kami juga. Jadi ada khusus galeri jual produk-produk UMKM khusus Kecamatan Jatiwaras. Itu mungkin salah satu yang siapa tahu mudah-mudahan bisa nanti kita tindak lanjuti ke depan. Jadi judulnya 2026, kita ini harus kaya bersama Pak. Kalau kata Pak Purbaya kan begitu ya. Kata Menteri Keuangan, masyarakat Indonesia itu harus kaya bersama-sama. Itu mungkin sedikit tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Gina sekarang? Ditanya dulu barangkali ada yang mau. Ada yang mau nanya lagi nggak? Dari Pak Haji belum. Atau dianggap Udah lapar belum? Katanya saya barusan konfirmasi dari tim dapur 15 menit lagi
ikannya belum beres digoreng semua. 15 menit lagi ya. Ya Bapak, mohon maaf sepertinya ada tanggapan dari Bapak kita. Aduh. Baik, terima kasih. Berapa menit lagi? 15 menit lagi Pak. Nanti Ikannya belum matang. diisi oleh 3 lagu lah. Ya, Kita boleh. cukupkan untuk sesi ke berbagi sharing ya, ini best practice. Kalau saya lihat ini intinya lebih ke sinergi ya. Jadi sinergi bisa dikaitkan atau diibaratkan rantai, anu saling terkait. Kalau misalnya sepintas salah satu Pok Darwis tempatnya. Ini bagian dari bukti nyata, ada villa, ada alam sari, kemudian produknya UMKM, kemudian suaranya atau pemasarannya content creator. Jadi 3 ini harus bersinergi. Saya nanya ke orang luar, Ari Duren di Tasik di mana? Itu tidak menuju ke Neglasari ke Jatiwaras. Pasti Duren kalau mau ke di mana coba itu? Di Tanjung Jaya. Semua penasarannya karena apa itu akibatnya? Dampak dari apa? Itu dari postingan. Dan memang disiapkan. Makanya setelah ini di minggu-minggu depan tadi kalau saya tanya ke siapa tuh yang BPD rekan-rekan Aiza. Katanya di sini perkebunannya perkebunan turunan. Jadi sayana tangkal, bukan kebun yang dikondisikan. Ada juga di bawah di Cakat Papang Antel itu memang pemiliknya orang Sukaraja. Jadi yang duren AA itu memang disiapkan. Orang luar pasti penasaran nih musim duren di mana, nggak akan ke Jatiwaras. Sedangkan potensi kita banyak. Nah yang disebut banyak ini apa memang banyaknya tidak teratur atau memang bukan untuk perkebunan? Anu ayawe turun nanti sepuh musiman. Nah ini nanti kita akan kupas gimana menyaingi hal itu. Kalau untuk manggis kita bisa jadi penyuplai karena memang sudah bersertifikat. Ini yang duren ini, nah ini perlu yang medsos itu. Salah satu tadi Pendet ini sudah menyampaikan keberhasilannya. Jadi kalau berbarengan dengan dibentuknya desa Pok Darwis ya, desa wisata, kan ini maju terus. Nah ini kalau desa kan jalan di tempat. Jangan sampai ada apa yang bisa menjadi majunya gitu. Jangan jalan di tempat terus. Nah ini kita kolaborasi. Jadi sinergi ini produk-produk nyata. Kalau menunggu dari Teh Yana tadi, kita nanti bikin parcel yang booming. Kita update Jatiwaras juga statusnya sama nih semua. Kita bikin video sehingga dilihat banyak orang bahwa ada satu produk apa teh kelor ya atau cilung. Nah itu jadi satu unggulan. Misalnya kita hitung targetkan pemasarannya menuju kalau pesan parcel atau merchandise atau apa bukan parcel hampers ya. Nah, kalau istilah yang lebih kerennya pada itu kan sama produknya. Jadi kita semua gerakan semua lewat grup forum komunikasi ya. EPTA Karang Taruna nanti kan bikin videonya tim IT yang khusus misalnya untuk produk-produk. Jadi kita targetkan menuju biasanya hamil 2 minggu sebelum Lebaran di bulan-bulan Maret. Coba kalau kita siapkan produknya, kita boomingkan semuanya serentak. Mahasiswa yang sudah KKN masih ya sampai Maret. KKN sampai kapan? Oh habis ya. Nah kan ada grupnya. Pada waktu momen tertentu, jadi kita setting, kita briefing tanggal sekian, semua sama dari mulai IGMP. Nah terus ada kita sudah juga produknya. Nah ini booming seperti itu ketika yang hanya sebatas oh ada duren A. Jadi saya tamu-tamu yang waktu di pertanian semua ngejar ke sana ya. Kasan yang dimana yang basis itu perkebunan. Nah itu kan perlu lahan ya. Nah, makanya kalau saya yang perlu instan hanya 2 bulan produknya bisa dipersiapkan. Nah, kita kolaborasi. Jadi nanti Tenet tanpa mengganggu identitas apa yang ciri khasnya
Kemudian dengan namanya tadi sudah menawarkan ada akun yang kedua. Ini bisa nanti silih tautan. Terus Kang Dedi juga yang sudah maju nih bisa diurus nanti akunnya. Biar nanti tempat-tempat desanya kalau misalnya memang butuh apa ya? Suntikan ya, kalau memang butuh sarana prasarana itu harus dirawatnya. Kalau jenis tempat ngopi, pariwisata itu biasanya pemeliharaan tuh balik modal itu agak lama. Jadi ketika sekarang booming kopi nih, wah ramai, itu banyak. Nah itu si pengusaha tidak memperhatikan ketika nanti sudah sepi, malah tidak terurus. Nah itu yang harus. Kalau yang tender kan pribadi, dia maju terus perlahan dengan konsistennya, dengan istiqomahnya. Jadi kalau sudah ditentukan azan waktu sholat itu terus istiqomah, akan terlihat hasilnya. Seperti itulah kalau diibaratkan. Jadi konsisten, tinggal Kang Dedi juga karena banyak kesibukan, konsisten yang YouTube-nya sekarang suka dipermudah, mana medsos yang bisa cepat menghasilkan untuk lebih berkreatif. Jadi saya dari sini bukan ingin menghambat, mengganggu yang sudah maju. Justru bisa ditularkan ketika 16.000 ya. Apa ini followernya? Nah itu kan bisa di CC, bisa ditautkan dengan akun yang satu lagi. Nah kita harus ambil tindakan nyata ini. Apa nih seminggu 2 minggu ke depan kalau mau menampilkan satu tema produk yang harus sudah siap, jangan ke desa yang lain misalnya di Manal Mekar atau tadi yang harus sudah siap nih bahan baku yang segala macamnya. Kita bikin video, kita bikin iklan, kita bikin endorse, kemudian nanti ada medsos kecamatan, di momen tertentu kita tanggal berapa nih mau kita launchingkan bahwa ini pangsa pasar kan gratis kan. Kalau kayak kuota ke kecamatan EYP misalnya. Terus kalau misalnya mau konten gratis, sok bagi-bagi ke kecamatan. Biasa nanti kita bikin tempat yang kayak istilah gebal ya. Nah, buat apa? Karena harus nanti konsisten. Tempatnya di kecamatan terus berarti tidak boleh berubah jamnya, penting ngantor di kecamatan. Nah itu kalau bisa terkenal dengan kuota. Mahal sekali sekarang lebih banyak paketan. Nah saya ingin kalau mengejar K2A saya kira harus mengumpulkan para pemilik, bahkan yang punya kebun pun tadi saya tanya ke Haji, ramai itu celah mau naik kembangannya bisa pukul namun tanya pembalai hujan. Sekarang musim belum terus hujan ini. Targetan itu saya kira akan susah ngejarnya. Mendingan kita ciptakan yang baru, yang belum ada, tapi produknya siap. Produknya bisa diolah ketika nanti ada pesanan mendadak nih. Nah itu harus orang kalau sudah viral bukan lihat kuantitas, bukan lihat dari kuat jumlah ya, tapi dengan kepenasaran juga karena banyak yang pesan jadi banyak. Dari mulai kemasan, dari mulai nama, brand itu dipikirkan. Jadi nanti satu desa ini Neglasari kita bikin yang satu booming, satu cepat menyebar, nanti kita serentakkan. Bahkan pidato kemarin waktu hari Milangkala ya, ini saya baru terpikirkan kalau jumlah satu kursi dewan itu berapa nih? Jadi ya, ketika semua misalnya kan itu mengangan-angan. Kalau saya kembali, kalau misalnya semua penduduk Jatiwaras yang punya handphone bisa mengupdate kita yang punya satu brand, kenapa tidak semua statusnya sama? Coba di tag, kan status WA sekarang bisa di tag ya, di add. Kadang saya tag, ini kaitannya dengan apa? Ke grup, ke pimpinan tertinggi sekalipun, ke bupati, ke wakil. Masalah ditanggapi, masalah dikomentar atau diabaikan itu nomor 2. Nomor 1 kita yang penting ada koneksi dulu. Jadi hari ini hanya 3, tapi bisa berpengaruh, bisa berdampak. Kalau saya mengejar ke yang lain, lihat status yang lain, baru tadi sore saya tanyakan orang luar, saudara saya di Bogor,
ada duren, katanya duren di duren AA yang terkenal. Saya kasinir gitu. Ayo di dia nyebat balik sanding kali ketanya mana tanggal karina. Dah hujan wae. Nah, ini saya susah ngejarnya ini. Tapi kalau ibu bisa menampilkan produk yang menurut ibu bisa diolah dalam waktu ya tidak terlalu lama lah, dengan kemasan, badai konten di mana, kan pariwisata anak kacana berarti dalam konten di itu. Terus akun anak kacana, produk anak kacana. Nanti kita rame-rame sudah bikin. Abri sekarang grup di kecamatan ada kegiatan. Nah, kalau sudah saya kirim, saya lihat, saya cek mana yang belum bikin status gitu. Bisa dijapri. Dia jangan status. Mereka baca ku dulur, mereka baca ku duga di naik tanah di pasti kan, mereka baca ku kecamatan, duga awal-awal dengan urusan masing-masing. Saya suka gitu. Nah ini kalau saya gerakan semua masif ya, nanti misalnya grup saya tag. Kalau sudah seperti ini, sudah pada semua ada nomor, kenapa tidak? Nah kita tinggal cari, asalnya sudah ada. Seperti yang kemarin nih, lukis bambu nih. Saya tanya di mana, tinggal kirim nomor HP, kirim alamat IG-nya, santri rep ya, kemudian nomor HP-nya, itu kan nanti akan menghubungi tuh si Pak Ade. Nah seperti itu baru satu. Bahkan saya pasang status yang TH itu dikira dia menang, padahal peserta Pak. Karena ada foto saya menyerahkan ke Pak Bupati sama si Pak Ade ke Pak Wakil, wah dapat penghargaan ini. Kalau sudah niat itu, niat bahwa ini sebagai bukti bahwa di Jatiwaras ada, bukan hanya status yang saya bikin di WA saja, ada buktinya. Pak Wakil sampai bilang, turun kayak dipasang di bumi, ini bumi pribadi. Itu akan berkembang. Nanti setiap ada event Pak Ade ini wajib menyelesaikan datang di tempat. Kalau sekarang kan AI kan cuma beberapa detik kan, dipasang status sudah hilang, paling disimpan di set. Tapi kalau lukisan sekarang di tempat, nanti ada pameran, saya ikut sertakan foto ini, ditunggu nanti. Bisa sambil dia jalan-jalan keliling bazar yang lain, sudah jadi dengan figurannya. Bahkan ada penawaran tuh Pak Dek. Kemarin TA itu 190 peserta itu dapat, ternyata semua dapat ini sertifikat peserta. Itu dari mana bahannya? Akrilik sama kaca. Si tadi yang panitianya saya undang nih. Jadi panitia IO yang menyelenggarakan TA itu saya undang tadi ke kecamatan. Kalau tahu ini yang bukan yang punya Piko, Haji Fikrinya diundang untuk menyampaikan narasumber di KDMP. Tadi KDMP kumpul, hanya waktu 2 jam. Si Haji Fikri itu ke Pak Ade menawarkan, ini temanya bambu. Jadi si logo TAT tunas bambu, ayah bintangan. Dia tantang, bisa nggak bikin dari kayu? Bahkan saya bilang, Pak, kenapa ini dari akrilik? 190 peserta piagam di kacaan akrilik. Kenapa nggak dari bambu? Kenapa saya bilang dari bambu? Karena yang foto Pak Bupati itu premnya dari bambu, kan lebih alami. Oh iya ya, apa ide-ide itu? Makanya dia berani datang ke sini melihat potensi. Coba Pak Ade biasa ngasilkan ratusan foto, meskipun sudah mendunia sampai ke India, dia dapat yang pesanannya. Bisa menyiapkan dengan harga bambu, enak pasang bambu dengan piagam. Nah seperti itu. Jadi saya akan dorong itu sampai nanti seperti apa goalnya, ya akhirnya kan masing-masing yang akan timnya. Mungkin dengan tim administrasinya atau di manajemennya di Pak Ade ini. Tempatnya sedikit Pak, nah segede gini ruangannya. Udah lihat di status atau di IG-nya. Nah hari ini kenapa saya undang dengan Pak Haji Ijang, Pak Mantri, jadi harus diundang yang tim kreator ini. Karena dari sana ilmunya. Kalau nanti dibuatkan tim, saya di medsos kecamatan dibantu Tegina. Ya, sama ada juga tim dari Imron ya, Jalaluddin, terus apa lagi. Itu saya kemarin blank, teaya rencana non di medsos bilang kalah, tidak ada. Itu hitungannya hari, bahkan jam. Karena memang tidak ada niatnya untuk tahun ini, tahun depan, dangar nanti tahun depan. Jadi kemarin mah Lillahi ta'ala lah.
Semuanya kan tidak ada yang mana, sponsor juga nggak ada. Lebih ke depan kan, apa ini sosialisasi ya. Nah itu akhirnya ada jawaban. Oh saya bingung nih mentok, siapa nih yang nanti jadi tim admin ini? Apa ya disibuk tadinya? Karena biasa kan dia. Ayah ini sudah jadi, kan tinggal kalau sudah jadi tinggal menyesuaikan. Nanti saya SK-kan aja nih, jadi admin kecamatan lah. Beliau guru PNS juga. Nah ini sekali lagi saya berharap ini kumpulan sampai ada yang ini sudah lapar yang menunggu. Nanti kita selang-seling lah, ada yang sudah siap, ada yang nyanyi dulu silakan atau ditindaklanjuti. Hari ini Pak Ade dan Regina akan menyusun rencana ke depan. Nanti kita kawal juga karena saya juga ada PR nih. Kami sebagai informasi yang hadir tanggal 10 Desember sebenarnya sudah tahu. Di 2026 ini Kecamatan Jatiwaras dengan Pak Haji Ijang selaku sekretaris ada integrasi seluruh proposal anu sok lomba ke kecamatan dina raraga naon abdi bade ngayakeun gajaban eta teh ngundang camat panitia teh Biasa udah. nah ditanda tangan mengetahui kunaon dia mengetahui cenah sok nurut cenah sok percaya cenah ka BJB atau KBRI atau ka bank lah KBRI ini benernya dia ada teh Indomaret. Nah, abis tadi emutan ditawis kalau dari 2025 kamar. Ibar. Kenging mantosan ayah dan kadang konfirmasi ke kecamatan. 3 item hari santri, Sumpah Pemuda, sama ini Kampung Pramuka ya. Itu semua pakai proposal. Ternyata setiap tahun itu seperti itu. Nanti hari Rajaban, kemudian itu semua. Ternyata kita belum punya ada anggaran. Kalau anggaran sudah ada, panitia tidak akan memikirkan cari anggaran. Akhirnya jadi satu proposal, itu saya bawa. 10 Desember kemarin didapatkan. Nah itu bentuk nyata. Jadi saya bulan Januari ini jadi sales dengan rekan-rekan bahwa hasil rapat tokoh ini setahunun. Jadi proposal itu kita ping 3 Januari, mudah mulai depan 3 Januari itu hari amal bakti. Ternyata tadi siang ya, di Kabupaten acara di Gemunya, Tasakur, karena tanggal 3 libur nih. Terus tanggal 16 Rajaban. Ternyata ada hari lingkungan bulan Januari kan Pak Ji? Nah itu lingkungan hidup ya. Sampai dengan hari nanti terakhir di 2026 itu Ibu mah 23 hari bilang kalah. Nah, Jatiwaras Pamungkasan 23 Desember tahun depan. Itu sudah di Persikawanan ya, ada kata Persikawanan. Ternyata 29 Desember tuh hari Persikawanan. Ya, kemarin kan ada upacaranya ya. Berarti paling terakhir sudah tanggal 7 tadi. Nah, malam tahun baru ya. Itu sudah Pak, sudah satu proposal. Jadi mau ngebutan deh ke panitia. Awak kosong. Anjungan kecil gitu. Kan di sini dong katanya punya dapat bantuan ini panitia peserta. Nah itu jadi kita yang sebulan ini saya dengan rekan-rekan akan fokus menyukseskan menjelaskan ke para lembaga yang di donatur. Mungkin ke TikToker juga yang sudah dolarnya naik saya akan tawar. Nanti akan saya sebutkan nanti dari mana nih sumbernya biar berbagi. Nah itu program 2006, tapi ini jangan sampai tertutup di sini. Pade, Regina, kita akan bikin satu tapi membumi. Mudah-mudahan merembet ke yang lainnya. Kalau produk tuh banyak macamnya, tapi pasarnya kan I don't care yang barangkali jasa. Nah, tapi semua umur ya. Dari duren mah musiman, tapi ketika datangnya oh Tina Neves saya sami. Betul tadi asal datang saya juga mengecewakan balik lagi. Ternyata kan duren, saya belum pernah tuh. Tiap ayat tamu Pak antar ke Kementerian Pertanian, bahkan di provinsi, di wargi adil di Bogor ya. Pak Camat katanya duren ada di duren. Di mana duren kalau nanti TikTok adio ya. Tapi kali ke mana sih? Paling kalinya Kak. Jatiwaras mah enak ya Pak. Nah itu Kerja sama sangat tadi. oh, berarti kita supplier ya. Berarti mau ke udangnya duren Jatiwaras ya. Tetap di sana brandnya seperti manggis. Orang ngadrop berarti orang anu boga barangna.
Oke, berarti kita jangan mengalami sudah jadi. Kita cari yang lain selaku khas dari Jati Waras. Mudah-mudahan jadi tong ngemutan deui panitia PBBM sok produk Melayu. Itu anggaran sudah kita ajukan ke berbagai lini sektor. Mungkin dari kami atas nama pemerintah, silakan menambahkan. Oke, untuk kepengurusan, karena memang seperti saya dapat istilah nih kemarin waktu di Mandala Mekar ya, yang sekarang masih berlangsung ya, pendidikan dasar, pendidikan kader ya, PD, PK, PLU. Jadi suatu organisasi itu sudah ada relnya. Jadi siapapun yang ganti lokomotif, ganti masinisnya, tetap relnya akan sesuai dengan relnya. Itu keeluan. Kalau saya melihat ada komunitas, baik Pokdarwis, MKW, UMKM, atau jenis organisasi profesi TikTok ada nggak ya? Nggak ada ya? Misalnya kalau kita profesi PNS ada Korpri, kan kalau bisa komunitas di lingkungan, kita kan seperti terjadi di apa sih Jackman ya? Kampung kreator itu ya, itu kan jadi komunitas tanpa menghambat si Jackman itu ya, tetap dia bisa tetap saling keterkaitan. Akhirnya kampung itu banyak dikunjungi. Itu bagian bentuk komunitas yang terjadi. Ini juga kan, nah itu masalah kepengurusan, masalah struktur, itu sudah ada relnya. Kalaupun berganti masinis, berganti lokomotif, siapapun itu organisasi tetap berjalan. Yang kami harapkan seperti itu, Jati Waras, siapapun pemimpinnya, kalau relnya kita sudah tetapkan, baik lokomotifnya, baik masinisnya, tetap semua pada relnya, akan menjalankan relnya. Jadi jangan terpacu atau terkungkang, ada camat lah. Nah, ini kan saya tidak tahu juga nih. Saya kesini 25 tahun, nah ini mah sudah perarua misalnya. Karena kemarin juga asalnya tidak akan memperingati ini. Wah 25 tahun kan ayat bantuannya, oh ternyata kan ayat yang hina. So kita yang ada mau Imron foto di edit, berapa 2 jam 3 jam orang mana? Kan ini masih beberapa menit jadi di upload. Wah cek orang luar ayah iwan daripada ayah iwan lillahi ta'ala gitu. Nah gitu ya, jadi mohon ke rekan-rekan tidak ada pemikiran bahwa ini karena kepemimpinan yang sekarang atau yang lama. Kalau kita sudah buat relnya, ganti pengurus, ganti lokomotif, tetap semua pada relnya. Makanya kita akan tetapkan relnya supaya tidak bercabang, tidak berbelok. Begitu juga komunitas MKM, kalau mau kita bentuk, kemudian Pokdaris juga mau menambah SK yang lain, ada diajukan untuk SK Menal Hurib ya, dan Dr. Rahayu. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau saya fokus di bidang yang lain juga, Pak Haji sudah menyusun, kita ada PR juga di bidang kesehatan ini. Apakah disentuh juga oleh KKN yang stunting, tolong ada ibu kader, ada posyandu. Disentuh ya? Ada ya? Stunting ya? Sentuh, terus ibu kader PLKB ya, namanya pos KB ya, itu punya datanya. Tolong disentuh juga. Terus kita juga masih punya sanitasi di Negasari atau di mana ya, yang masih memang keberadaannya tidak tertutup, berarti ada hanya di MCK di luar, itu kita bukan di balong, jadi kan checklistnya terbuka, itu disangkanya di Nababagan, itu kan jadi catatan apakah perlu ada pembangunan MCK supaya tertutup. Kemudian di bidang pendidikan tersentuh nggak oleh KKN yang anak tidak sekolah ATS, itu kan ramainya dari medsos juga. Terus pendidikan, kalau infrastruktur sekira ada bagiannya. Lebih baik kita ke yang SDM lah untuk MKM. Dan kedepannya kita juga di bidang kesenian ya. Kita kemarin 3 kali event mini di kecamatan 2 kali, di Surakarta sekali. Kita sudah mengeksplor ini nih. Belakang kita tepuk tangan untuk siapa namanya? Surya Entertain. Ini ya. Udah tahu belum KKN? Udah ya? Apa sudah di ini belum? Di upload gitu. Udah wawancara belum ya? Mau di sini sesi 2 jam 1 malam? Live ya.
kita akan kupas habis. Jadi keseniannya terlepas dari kelebihan yang dipunyai dari Dek Surya ini, semua kan bisa mempunyai bakat dan kelebihan masing-masing. Kemarin di Surakarta berapa penontonnya yang mengikuti senamnya? 200-an ya. Kan semua tertuju mata pada Surya. Siapa yang mainnya? Harusnya kemarin ada yang manggil ya. Nah, kemarin Surya. Nah itu terima kasih. Di bidang yang lain untuk ini barangkali Karang Taruna pertanian saya belum mendapat data dulu yang valid nanti seperti apa. Kalau kami berharap ada potensi KDMP kan. Ini KDMP lagi dijajaki supaya nanti bisa berperan sektor yang lain. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih untuk acara malam ini. Ini bintang tamunya tidak berbayar, justru siaran gitu. Tapi dibayarnya sama ini makan menu ya. Nah ini terima kasih karena Tora juga hadir. Siapa lagi hadir? Nah ini semua yang bisa disebutkan Neglasari pokoknya the best lah dari Bumdes ya. Desa-desa yang lain kayaknya kalau menonton ini live mah pasti iri gitu. Besoknya status pada ini ya. Tapi edit dulu yang itu ya. Ada listrik tadi. Terus ayah nyanyi gitu. Ada kapotongnya Pak. Itu bercanda. Atur nuhun saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Teh Gina, karena konsumsi dari tim dapur katanya udah siap. Iya. Kita tutup aja ya, closing ya. Closing dan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sebelum kita makan foto bersama dulu ya Pak ya, di sini aja. Semasuknya aja semasuknya, nggak semuanya juga nggak apa-apa. Tapi itu bukti dokumentasi kita melakukan kegiatan. Pada usul pas kita makan ngusuk nyanyi masih nyanyi. Oh jelas, walaupun keloncongan. Oh jangan Pak Dedi, jangan Pak Dedi tega banget, gitu loh Pak Dedi tega banget. Kerma udah di itu talk show-nya gitu, udah lapar sama tenderinya. Nanti kakak-kakak mahasiswa makannya di depan ya untuk kakak-kakak semuanya. Tapi sebelumnya foto dulu ya. Foto bersama teman-teman. Baiklah, Teh Gina kita tutup dengan bacaan alhamdulillah ya. Dari awal kita udah selesai dengan ucapan basmalah, maka kegiatan ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keberkahan menyertai Desa Neglasari ke depan. Ayo, sok teh makan. Kita budayakan budaya Ngaliwat. Ya makan. Ayo, bismillah dulu jangan lupa ya. Ayo. Spesial buat semua kakak-kakak KKN undangan yang disediakan. Satu dua.